Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Apa ya? Ini saya satukan aja ya, Ibu Teti sama Ibu Cipuk ya. Eh, Soal apa? Identitas budaya. Kalau kita bicara soal identitas budaya, kita tidak bisa akan lepas gitu ya. Kalau kita masuk ke dunia global saat ini, pasti akan selalu. Dan kita lihat misalnya, kita tidak bisa mengelakkan, kita tidak bisa menafikan bagaimana kemudian seni seni lokal itu masuk ke wilayah dunia global, itu sudah tidak bisa dinafikan saat ini seperti itu. Kita lihat misalnya eh, saung angklung Ujo, misalnya Mang Ujo gitu ya, angklungnya itu kan dielaborasi dengan jazz, dielaborasi dengan apa, dielaborasi sehingga kemudian eh, punya daya tarik tersendiri. Secara nilai pasar akan ke situ, dan memang pasar diciptakan ke situ, sehingga kemudian kelokalannya ada itu ya, masing-masing ada gitu ya. Eh, tapi nilai-nilai kesamaan estetiknya, cita rasa estetiknya adalah di apa namanya tuh, dicampur aduknya itu seperti apa gitu ya. Kalau lotek atau salad itu misalnya sayur apa, sensitivitas perpaduan itu di mana? Nah, itu yang disebut eh, global. Eh, ada daunnya, ada misalnya bawangnya segala macam ya. Tapi sensitivitas estetiknya itu, cita rasanya itu di ujung di mana. Nah, itu yang disebut global. Nah, itu yang tempo hari pernah saya bahas soal apropriasi seni di dunia global seperti itu. Kelokalannya akan nampak seperti itu. Uh, Ya, susah sekarang memang. Kita akan selalu berhubungan. Yang menjadi masalah adalah kemudian ketika itu menjadi alat komoditas dan itu dieksploitasi gitu, sehingga kemudian seniman-seniman tradisinya tidak menjadi apa-apa kayak gitu, jadi hanya pelengkap. Itu kan sering terjadi ya, kalau kita lihat eh, apa seniman-seniman tradisi itu banyak yang secara ekonomi juga tidak bagus gitu ya. Uh, tapi ketika dibutuhkan oleh kepentingan global gitu, itu ditarik. Tapi walaupun misalnya ada juga yang seniman tradisi yang pada akhirnya juga makmur kayak gitu ya. Banyak ya teman-teman dari kita juga ada yang sampai jadi pengajar di luar negeri kayak gitu, dan menikah sama orang-orang luar kayak gitu-gitu. uh, Apa ya, hubungan uh, interrelasi kultur itu terjadi kayak gitu-gitu. Itu saya pikir elaborasi itu harus terus gitu ya, karena untuk kepentingan pemajuan pemikiran. Yang terpenting itu kemudian tidak berhenti di situ. Seninya itu tidak berhenti di situ, harus terus eksploratif gitu, dengan dasar potensi di lokalannya itu terus dikembangkan kayak gitu-gitu. Mungkin itu. Saya lihat misalnya Darso ya, kalau di musik, terus si siapa yang kemarin meninggal tuh di Solo ya. Itu juga Didi Kempot gitu ya. Dia mengeksplorasi kelokalan dengan modern kayak gitu. Kalau nggak gitu ya ditinggalkan gitu kelokalannya. Nah, itu di akhirnya kemudian menjadi booming kan, seperti itu. Tetapi ya kembali, jangan sampai setelah itu berhenti. Tugas seniman itu terus berkarya, mencipta kayak gitu. Tentu akan beda ya, seni seni untuk persembahan dengan seni untuk komoditas, itu akan beda. Seni yang benar-benar murni berangkat dari penciptaan dengan proses tiga hal ya, estetika, etika gitu ya. Kemudian apa ya namanya, filsafat seni gitu. Saya pikir itu akan punya bobot tersendiri dibanding seni hanya berdasarkan pada nilai estetika doang gitu ya, tanpa ada nilai filosofisnya.
Itu yang menjadi persoalan. Maka kemudian kenapa Borobudur misalnya seperti itu, sehingga kita merasa oh ini karya sepanjang abad gitu terus gitu ya, eh, apa bahkan menjadi bahan penelitian segala macam karena proses penciptaannya kayak gitu gitu, eh, dengan ukuran sangat besar dan rumit gitu, unik gitu ya. Secara arsitektural gitu itu keren banget gitu. Nah, bagaimana proses penciptaannya pada waktu itu, desainernya itu yang sebetulnya ya, yang merancang bangunnya itu yang gila gitu ya, menurut saya itu keren banget gitu ya. Soal teknis segala macam itu kan partisipasi, ada kepercayaan gitu ya, setiap orang jadi meyakini keyakinan akan bahwa seni itu adalah persembahan gitu. Itu dua hal yang menurut saya, selain arsitekturalnya, kedua pola pengerjaannya dengan sentuhan keyakinan itu sangat-sangat keren. Nah, mestinya seni bagaimana menciptakan itu gitu, menciptakan kesadaran itu. Nah, seperti misalnya Bali gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana dua nilai itu ya antara agama dengan kehidupan itu menjadi menjadi satu kesatuan kayak gitu ya, tidak terpisahkan. Itu tidak mudah untuk seperti itu gitu ya, apalagi di tengah-tengah kotanya. Malu saya mungkin bisa dicari wilayah sensitivitas dari dunia paradoksalnya kekotaan gitu ya, dengan pemahaman arsitektural kotanya, pemahaman tentang sosiologi kotanya yang kemudian itu bisa dieksplorasi. Yang namanya kota itu memusat atau menginduk ke perspektif pemikiran apa, nah itu yang kemudian dielaborasi gitu ya, diciptakan seperti itu. Saya pikir akan lebih menarik dibanding kita menjadi bagian dari kepentingan kapitalisme seperti itu. Ya, bicara tentang seni itu, sebetulnya saya pernah ikut diskusi dulu ya sama almarhum Profesor Sujoko Pasanento Yuliman, waktu itu sekitar tahun 80-an ya kalau nggak salah, di Hotel Homan. Kita waktu itu memperdebatkan apa itu seni gitu ya. Seni itu apa gitu ya. Ada yang bilang seni itu adalah kuliner gitu ya, dimana seni itu harus bisa dirasakan secara langsung gitu, citra rasanya itu. Jadi tidak hanya sekedar di wilayah mata gitu ya, imajinasi, tapi juga ada rasa langsung. Tapi ada orang bilang seni itu ya berhubungan dengan desain kayak gitu, karena berhubungan dengan cita rasa juga gitu, yang bisa dipakai gitu gitu. Nah, jadi perbincangan seni itu memang lama ya. Terus kalau misalnya kita pernah baca buku siapa tuh ya, Philosophy of Art kan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya seni itu sebetulnya eh, yang pasti yang selalu berhubungan dengan eh, apa namanya itu, nilai-nilai filosofis ya tentunya ya. Terus juga kemudian estetika tentunya, dan teknik ya. Karena harus manifestasikan gitu, harus dikeluarkan supaya kemudian orang bisa menikmati dan kita juga bisa menikmati gitu kayak gitu. Nah, uh, jadi seni itu semacam cerminan gitu, cerminan uh, cerminan kita. Apakah kita mau cerminan kita itu yang uh, bahwa kita itu selalu dinamis gitu ya, seperti itu. Nah, dalam konteks seni itu yang dinamis tentunya, seni akan merelasi dengan bidang-bidang keilmuan yang lainnya, bidang-bidang pengetahuan yang lainnya, yang kemudian uh, uh, apa menstruktur pada bentuk media gitu ya, bahan-bahan kayak gitu ya, secara teknis. Jadi selalu akan berhubungan itu. Makanya seni uh, akan merambah ke wilayah-wilayah lain. Nah, banyak dicontohkan misalnya oleh para seniman-seniman terdahulu ya, seperti Picasso katakanlah.
Picasso itu sering elaborasi, sering melakukan eksplorasi, mencari barang bahan temuan kayak gitu-gitu ya di zamannya, sehingga kemudian bisa dia membuat patung-patung dari media-media temuan seperti itu gitu ya. Eh, Eksploratif seperti itu seni itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kekinian? Ya, seniman yang harus menciptakan kekinian gitu loh. Karena seniman itu adalah sebagai garda terdepan dari peradaban itu. Jadi jangan kemudian seniman itu menjadi bagian gitu dari permainan-permainan ya tadi kembali, kalau udah permainan ke pasar ya senimannya larinya ke pasar, dan dia sudah mentok di situ dan endisme. Seniman tuh harus menciptakan pintu baru untuk menciptakan jalan baru, supaya kemudian bahwa alam semesta ini memang luas gitu. Dunia-dunia hal yang dianggap tabir itu harus dibuka oleh seniman kayak gitu. Nah, tugas seniman itu seperti itu. Jadi berkarya seni itu harus memberikan inspirasi buat masyarakat menjadi tercerahkan seperti itu. Soal kekinian, saya pikir tidak harus, seniman itu harus menciptakan yang akan datang gitu, bukan kekinian. Jadi seniman itu harus menciptakan kebaruan gitu. Itu. Nah, kalau kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa, itu tradisinya gitu, kita melakukan itu. Tetapi pada hakikatnya seni itu harus menciptakan kebaruan, karya seni itu. Tugas seniman itu adalah memberikan cerminan kesemestaan itu seperti apa gitu. Nah, tentu itu yang tugasnya seniman. Maka kemudian dia akan selalu membuka tabir yang dianggap tabir-tabir kehidupan itu seperti itu. Bucipuk ya.